Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-119. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan sosok pahlawan budak kita yang dengan mudah menghajar pendiri desa ninja tempat Flashy Flash dan Sonic belajar ilmu ninja. Tak hanya itu sob, Saitama juga menyita senjata dan shuriken antik dari pendiri desa ninja tersebut untuk diberikan ke Flashy Flash dan Sonic. Dan di akhir scene kita diperlihatkan sosok Amaimas yang sedang menjelaskan proyek film tentang pahlawan. Dan sosok yang muncul di layar monitor ketika Amaimas menjelaskan proyek tersebut adalah Saitama Sensei. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan seekor monster yang sedang mengamuk. Monster yang mengamuk itu pun lantas berkata, "Minggir, kalau tidak kau akan merasakan kekuatan ini, kekuatan darah naga. Aku akan memulainya dari mengeluarkan sisik nagaku," kata monster tersebut. Dan nampaknya yang sedang berhadapan dengan monster tersebut adalah Saitama. Melihat monster itu menyerangnya, Saitama dengan mudah menjotos monster itu hingga monster tersebut terbang jauh. Saitama ternyata tidak sendirian ketika berhadapan dengan monster tersebut. Di sana terdapat orang-orang yang berpakaian perang abad pertengahan. Melihat kekuatan Saitama yang teramat kuat, salah satu dari mereka lantas berkata, "Kau benar-benar telah mengalahkan anggota Ksatria 9 Aliansi Naga. Rangor, ini luar biasa. Kau sangat membantuku. Orang super kuat yang kebetulan lewat," kata salah satu dari mereka. Orang-orang yang berpenampilan Ksatria abad pertengahan itu lalu merasa senang dan berterima kasih kepada Saitama. Berkat Saitama, batu segel berhasil diselamatkan. Segel naga jahat berhasil dilindungi berkat aksi Saitama. Salah satu dari mereka lantas berkata, "Kisah kepahlawananmu akan tertulis dalam sejarah." Menanggapi perkataan tersebut, Saitama dengan rendah hati berkata, "Kau tidak perlu menuliskan namaku dalam sejarah kok. Aku cuma kebetulan saja lewat di sini setelah mendengar kabar soal perampokan," jelas Saitama. Segel naga yang dimaksud oleh para ksatria itu merupakan kisah nyata yang berasal dari masa lalu. Berdasarkan legenda, dulu ada naga raksasa yang datang dan menghancurkan bumi beserta isinya. Dalam beberapa hari, naga tersebut berhasil merenggut jutaan nyawa dan menyebarkan teror ke seluruh dunia. Karena aksi jahatnya itu, makhluk tersebut diberi julukan naga jahat. Pasukan kuno pun berkumpul dan dengan pengorbanan besar, mereka berhasil mengalahkan si naga jahat. Ahli segel pun lalu memisahkan esensi naga tersebut menggunakan 9 batu segel dan menyebarkan ke seluruh penjuru dunia. Kok gak asing kalau 99 ini? Seperti cerita Dragon Ball ya. Kembali ke topik. Kemudian dari ke-9 segel tersebut terdapat orang-orang yang disebut Sains yang bertugas menjaga segel tersebut dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sementara orang yang percaya di dalam tubuhnya mengalir darah naga dan ingin membangkitkan naga jahat disebut Dead Bone. Konflik yang memperebutkan segel naga jahat ini telah berlangsung selama 800 tahun. Dead Bone melancarkan serangan sembari memanfaatkan insiden monster yang terjadi baru-baru ini. Oleh sebab itu, para ksatria meningkatkan kewaspadaan. Namun sayangnya, para ksatria itu disergap saat bergerak dari satu lokasi segel ke lokasi yang lain. Dan berkat adanya Saitama, masalah genting itu pun dapat dengan mudah diatasi. Dan seperti biasa, Saitama seperti tidak memperhatikan cerita panjang dan menjenuhkan. Ia tidak menanggapi cerita dari para ksatria tersebut. Kemudian Dead Bone, orang-orang yang ingin membangkitkan sang naga pun dalam kondisi kalah. Ia berkata, "Sial, bahkan Tuan Rangor, aku yakin hari itu pasti akan datang. Hari di mana kami merebut batu segel dan Tuan Naga jahat akan dibangkitkan. Umat manusia akan musnah. Semua hal yang kalian jaga hingga saat ini akan lenyap. Dead Bone akan selalu bersama-sama.
kata salah satu Deadbone. Dan tiba-tiba di tengah-tengah penjelasan dari Deadbone, Saitama dengan seember air datang tanpa ragu menyiram Deadbone yang sedang menjelaskan. Setelah mengguyur air, Saitama bertanya, "Lalu, kapan hari itu akan datang?" tanya Saitama. Dengan terkupu-kupu, Deadbone itu pun lalu menjawab pertanyaan Saitama. "Entahlah, dalam 10 atau 100 tahun mungkin." Tuan naga jahat juga menunggu sampai segelnya melemah. Walaupun Deadbone berhasil dilenyapkan, orang-orang yang mewarisi tekad kami akan muncul dan mewujudkan impian kami. Mendengar penjelasan dari salah satu Deadbone itu pun, Saitama lalu berkata, "Kau mau membangkitkannya? Kenapa nggak sekarang aja? Daripada menyegel selamanya, bukankah membangkitkannya dan mengalahkan naga jahat sepenuhnya lebih menjamin perdamaian di masa depan kita? Aku akan membantu kalian membangkitkannya dan mengalahkannya," kata Saitama. Mendengar pernyataan dari Saitama, orang-orang yang bertugas menjaga segel itu pun dibuat terkejut dengan pernyataan Saitama. Saitama lantas menggendong Deadbone tersebut dan membawanya ke tempat naga di segel. Sambil membawa buku petunjuk, Deadbone itu menjelaskan jika awalnya mereka harus mengunjungi kuil segel dalam urutan tertentu. Dan segelnya akan melemah apabila ke-9 segel itu terkumpul, dan setelah itu langkah akhirnya adalah melakukan upacara pembangkitan. Para kesatria yang panik dengan sikap Saitama yang mau membangkitkan naga jahat, lantas mereka berusaha mencegah tindakan dari Saitama itu dan berusaha mengejar Saitama. Dengan usaha yang dibantu Saitama, pada akhirnya Deadbone berhasil mengumpulkan ke-9 segel. Kemudian upacara itu pun dilakukan. Dan benar saja, naga jahat yang telah tersegel selama 800 tahun pun bangkit. Naga itu pun lalu berkata, "Akhirnya, waktunya tiba juga. Kebencian yang kukumpulkan selama bertahun-tahun akan kubayar dengan hilangnya seluruh nyawa manusia. Nyahlah," kata sang naga jahat sambil menyemburkan kekuatan laser dari mulutnya. Belum sempat naga itu membunuh seseorang, Saitama dengan mudah menjotos naga tersebut dan membuatnya hancur lebur seperti tape. Ya, gak kayak tape juga sih. Dan scene pun berpindah pada sosok Saitama yang sedang berbelanja di supermarket setelah mengalahkan naga jahat. Tanpa disangka, setelah berbelanja dan berburu diskon, Saitama bertemu dengan Genos. Genos yang juga berburu diskon di supermarket lantas berkata kepada Saitama, "Kau tidak ketinggalan diskon spesial juga ya Saitama Sensei?" kata Genos. Nampak jika tubuh Genos sedikit tidak beres. Beberapa tubuhnya hancur dan tangan kanannya pun hilang terputus. Saitama lantas bertanya kepada Genos, "Apa monster yang membuatmu seperti ini?" kata Saitama. Lalu Genos membalas, "Ya, monster dengan kekuatan level iblis. Walau saya menang, saya tetap mendapatkan luka darinya," kata Genos. Lalu Genos melanjutkan perkataannya, "Oh ya, saya ingat berlatih tanding lagi dengan Anda. Apa Anda ada waktu luang? Malah Dr. Kuseno juga sangat tertarik dengan kekuatan fisik Saitama Sensei. Dan dia berharap bisa mendapatkan data lebih banyak lagi," kata Genos. Di tengah perjalanan Saitama dan Genos yang sedang menuju ke kota A, tiba-tiba terdapat seseorang yang menghadang mereka berdua. Nampaknya orang tersebut adalah Amaimas, pahlawan kelas A peringkat 1. Melihat Saitama, Amaimas pun lantas berkata, "Kau terlalu kuat. Jika kau besok ada waktu luang, maukah kau minum teh denganku? Aku Sweet Mas, ingin mendiskusikan sesuatu denganmu," kata Amaimas. Dan keesokan harinya pun Saitama menuruti kemauan dari Amaimas. Mereka berdua berada di sebuah restoran. Amaimas mulai membuka percakapan. "Kupikir kau akan menolak ajakanku kemarin malam. Aku benar-benar berterima kasih karena kau mau datang ke sini," kata Amaimas. Sebelum meneruskan percakapannya, pelayan pun datang dengan menawarkan menu yang terdapat di restoran. Amaimas pun lalu berkata, "Aku mau pesan jus lemon. Untuk dia bir jahe seso," kata Amaimas. Nampak Saitama sedikit kesal kepada Amaimas yang secara sepihak memesan sesuatu untuknya tanpa persetujuannya. Lantas Amaimas mulai menjelaskan panjang lebar tentang maksud mengundang Saitama makan siang. Amaimas mulai dengan membahas kondisi dunia sekarang yang sedang mengalami era perubahan. Amaimas selalu menjelaskan perang dunia yang pernah terjadi antara negara di zaman dahulu. Kemudian ia menjelaskan jika walaupun perang telah usai, namun racun kimia, perubahan iklim ekstrim, dan naiknya permukaan air lain menciptakan makhluk yang berbahaya. Setelah itu, Amaimas mulai menjelaskan tentang ilmu biologi, yaitu ia menjelaskan tentang manusia yang merupakan spesies spesial yang bisa mengendalikan lingkungan.
Kemudian ia mulai menjelaskan tentang keberadaan monster yang memiliki tingkat intelijen yang tinggi. Saitama mulai menampakkan raut wajah bosan mendengar penjelasan dari Amaimas. Namun Amaimas tidak memperdulikannya. Amaimas selalu menjelaskan ceritanya. Amaimas menjelaskan tentang bahaya monster yang di masa sekarang kekuatannya sulit untuk diprediksi, atau dapat dikatakan jika para monster telah berevolusi. Dan Amaimas menganggap jika sosok Saitama merupakan pahlawan kuat yang dapat mengatasi permasalahan menghadapi monster. Amaimas selalu mengajak Saitama untuk ikut dalam rencananya dan membuat era pahlawan yang baru. Di tengah-tengah omongan Amaimas yang nerocos tanpa henti, Saitama lantas berkata dalam hati, "Kenapa orang ini menentukan minuman yang kupesan sih? Aku kesal sekali. Saking kesalnya aku sampai tidak tahu apa yang dia bicarakan," kata Saitama. Nampaknya Saitama tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Amaimas dari A sampai Z, karena ia kesal dengan Amaimas yang memesan minumannya tanpa seizinnya. Dan tiba-tiba dengan kekesalan Saitama itu pun menjadi akhir dari scene ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Bagi sobat yang suka pembahasan ini, bisa tekan like-nya, dan jika tidak, bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.